Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas siap UTBK. Materinya adalah Hukum Newton bagian yang pertama. Bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Nah, kita mengenal hukum Newton itu ada hukum pertama, ada hukum kedua, dan ada hukum yang ketiga. Oke, baiklah. Kita bahas hukum yang pertama dulu. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, dirumuskan sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gayanya sama dengan 0, berarti bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan tetap atau gerak lurus beraturan. Jadi kalau bendanya diam, kita gunakan sigma F sama dengan 0. Atau bendanya bergerak lurus dengan kecepatan tetap, maka kita gunakan sigma F sama dengan 0. Baik, kita lihat contoh soal yang pernah keluar di ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kita lihat contoh soal nomor 1, soal UTBK 2019. Sebuah balok masanya 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan bidangnya tidak bergerak. Gaya normal yang bekerja pada balok tersebut adalah berapa Newton? Baik, kita lihat gambarnya dulu. Langkah pertama, kita gambarkan dulu arah gayanya. Ada gaya berat, W, dan ada gaya normal, N. Kemudian berikutnya, gaya F ini kita uraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Ini dalam arah sumbu Y menjadi F sin 60. Ini kan sudutnya di sini ya, ini di depan. Kalau di depannya, depan sudut berarti sinus. Kemudian satu lagi, nah ini adalah F cos 60. Ya. Nah, jadi kalau ini 60 sama dengan di sini. Berarti di samping namanya cos ya. Lalu kemudian kita gunakan sigma F dalam komponen sumbu Y sama dengan 0. Yang ke atas ada N, ke bawah ada W, dan ada F sin 60. Jadi kita tuliskan yang ke atas adalah N, min yang ke bawah W, dan min F sin 60 derajat, sama dengan 0. Nah, W-nya M kali G. M-nya 2, kali gravitasinya 10, jadi ini 20. Kemudian F-nya adalah 10 Newton, ya. Sin 60 setengah akar 3. Nanti ini pindah ruas ke kanan, jadi positif ya. Maka dituliskan seperti ini. W-nya 20, pindah ke kanan jadi plus. F sin-nya pindah ke kanan jadi plus. 10 kali setengah akar 3. Maka diperoleh, nah 20 itu kan 5 kali 4. Ini 5 akar 3. Jadi akar 3-nya di dalam kurung. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian contoh soal yang kedua. Ini soal SPMB tahun 2003 Regional 1. Nah, di situ ada 3 buah benda, A, E, dan D. A dan E masing-masing 100 dan 10 Newton. Apabila tali AC horizontal dan AB sejajar bidang miring, ya ini ya, dan katrolnya licin, maka sistem setimbang untuk berat D sebesar berapa Newton? Baik, kita gambarkan dulu gayanya. Pertama ada berat D, ada berat A, dan ada gaya normal. Kemudian ada berat E. Nah, ingat gaya normal itu tegak lurus terhadap permukaan bidangnya. Nah, kemudian gaya yang lainnya ada tegangan tali T dan ada tegangan tali T juga di sini. Nah, AC juga ada tegangan talinya. Yang nariknya adalah berat benda E. Maka di sini kita boleh tuliskan saja sebagai T-nya adalah sama dengan berat benda E.
Nah, begitu juga T yang ada di sini, yang nariknya kan benda D, berarti sama dengan berat benda D. Karena dalam keadaan diam, berarti T-nya sama dengan WD. Ya, begitu juga T di sini sama dengan WE. Selanjutnya kita uraikan dalam komponennya, ini menjadi WA cos, dan ini menjadi WA sin 30. Lalu kemudian WE kita uraikan. Nah, ini menjadi W sin dan ini menjadi W cos, ya. Jadi sudut 30 itu sama dengan 30 di sini. Jadi ini cos. Nah, kalau ini 30 ya 30-nya sama dengan di sini. Berarti ini cos dan ini jadi sin. Nah, setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Berarti gaya ke atas ini T ya. T itu sama dengan WD sama dengan gaya ke bawah. Ya, atau dikurangi gaya ke bawah sama dengan 0 ya. Ini WA sin dan WE cos 30. Maka dituliskan persamaannya seperti ini. Ini WD yang ke atas ya, yang nariknya ini dikurangi WA sin 30 dikurangi WE cos 30. Nah, lalu pindah ruas. Jadi WE cos 30 plus WA sin 30 sama dengan WD. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, berat E tadi adalah 10 cos 30 setengah akar 3. Berat A adalah 100, sin 30 adalah setengah. Maka diperoleh nih 5 akar 3 ditambah 50. Nah, 5 akar 3 itu akar 3 1,7 kali 5 8,5 tambah 50 jadi 58,5 Newton. Maka jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3, soal UMB 2011. Ketika sebuah helikopter masanya 500 kg bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan 1 meter per detik, seorang tentara masanya 60 kg memanjat tali helikopter dengan kecepatan 5 meter per detik. Gaya tegangan tali saat itu adalah, nah, ini ada sebuah helikopter, kemudian ini ada tentara sedang memanjat. Kita uraikan dulu gayanya. Pertama ada gaya berat tentara ya, M orang kali G. Lalu ada tegangan tali. Ya, kita sebut dengan T. Nah, si helikopter sedang bergerak ke atas dengan kecepatan 1 meter per detik. Sementara si tentara itu sedang bergerak ke atas atau memanjat tali dengan kecepatan 5 meter per detik. Nah, dari gambaran ini berarti helikopter bergerak dengan kecepatan tetap, tentara juga bergerak naik dengan kecepatan tetap. Jadi tidak ada percepatan. Maka kita gunakan rumus sigma F sama dengan 0. Nah, fokus pada tentaranya di sini gayanya cuma ada T dan MG. Maka ditulislah gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah sama dengan 0. Nah, jadi T-nya sama dengan M0, M orang kali G ya. T-nya sama dengan M orang kali G. Nah, tadi massa tentaranya adalah 60 kali G. G-nya 10, jadi 600 Newton. Maka jawabannya adalah A. Mudah bukan? Nah, silahkan lanjutkan ke video berikutnya. Siap UTBK tentang hukum Newton. Bagian yang kedua, kita akan membahas hukum Newton yang kedua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.